dan hidupku mustahil. Mereka lebih kuat dari kami. Karena bagaimanapun juga, kami hanyalah seorang yang masih muda. Sungguh cerita yang menyedihkan, Pascual. Tapi katakan padaku sesuatu. Apa kau pernah menemukan sesuatu tentang Nyonya Altagracia? Tidak, suster. Tidak pernah. Tapi pasangan kalian sudah sama-sama meninggal. Kalau begitu menikah saja, Paman. Tidak bisa. Tidak bisa, sayang. Apa itu dilarang hukum? Tidak, bukan itu masalahnya. Tapi ada kesalahan yang sangat mengerikan. Kami masih sangat muda waktu itu. Kami membuat kesalahan dan sudah terlambat untuk memperbaikinya. Lagi pula, seperti tahun-tahun yang berlalu telah mengeraskan hati Altagracia. Dan dia sekarang adalah wanita yang hanya peduli pada bisnis. Sebentar lagi dia akan mengusir kita semua ke jalanan. Boleh aku masuk, suster kepala? Masuklah, Pascual. Kemarilah. Permisi. Salah satu gadis memberitahuku bahwa kau mencariku. Itu benar, Pascual. Tuan Aguirre ingin menyampaikan sesuatu padamu. Nyonya Altagracia ingin bertemu denganmu di rumahnya segera. Paman, Kau datang tanpa keripik kentang. Paman, aku... Nyonya Cecilia, aku Tidak, bersumpah... tidak. Jangan katakan apapun. Kau harus mengerti mereka baik padaku dengan menerima dan memberimu pekerjaan. Tapi jangan bermimpi kau menyalahgunakannya dan menimbulkan masalah. Maafkan aku mohon maafkan aku. Jangan khawatir, Lupita. Aku mengerti apa yang kau alami. Kau tahu bahwa hubunganmu dengan Tuan Rogelio itu mustahil. Jadi tidak perlu menggodanya lagi. Maafkan aku karena telah memarahinya di depanmu, Nyonya. Tapi aku rasa itu... Aku ikut prihatin untuk Lupita. Dia sedang jatuh cinta dan menderita. Sekarang Paman terlihat sangat tampan. Aduh, Semaria. Kenyataannya, aku tidak tahu apakah aku berani tampil di depan Nyonya Altagracia. Kenapa kau tidak berani? Sekarang Paman jadi lebih tampan. Suster Fortunata. Dulce Maria. Cepat lakukan tugas kalian. Maaf, Suster Kepala. Aku dan anak ini hanya ingin membantu Pascual agar dia terlihat cukup rapi. Suster Kepala, letakkan tangan suster di dada dan katakan, apa suster pernah melihat pria setampan ini di dunia? Tentu saja jangan dibandingkan dengan ayahku, karena dia pria paling tampan dan paling sejati di dunia. Aku bicara dengan suster kepala. Dia cerita semua tentang Pascual dan Altagracia. Saat masih remaja, mereka adalah sepasang kekasih. Meskipun bertahun-tahun tidak bertemu, mereka tidak pernah melupakan satu sama lain. Astaga. Kehidupan, keadaan yang tidak menguntungkan dan orang tua Altagracia memisahkan mereka. Mereka tidak bisa mewujudkan cinta mereka. Semoga itu tidak terjadi pada Lupita dan Rogelio. Bagi keponakan Silvestre, ini adalah momen paling mempesona dalam hidupnya. Dia gadis sederhana. Rogelio adalah pangeran baginya. Dia hanya memikirkan Rogelio. Sementara Rogelio, karena berpendidikan dan kaya, bisa punya semua pacar yang dia mau. Selain itu, Rogelio bergantung pada orang tuanya. Melakukan apapun yang mereka perintahkan. Halo, Paman. Aku ingin bicara denganmu. Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang Lupita. Rogelio, kau sudah tahu ini topik yang sangat sensitif. Meskipun semua orang menentangku, aku akan menikah dengannya, Paman. Menikahi Lupita? Apa kau sudah memikirkannya matang-matang atau ini keputusan yang terburu-buru? Cinta tidak dipikirkan, tapi dirasakan, Pak Manoy. Ya, tapi pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat serius. Jadi jangan membatasimu pada perasaan.
Kau tahu masalah apa yang akan kau hadapi dengan orang tuamu? Semuanya harus dipikirkan dengan matang. Akulah yang harus memikirkan tentang masalah ini, Paman. Ini menyangkut hidupku, hidup Lupita. Apa kau sudah membicarakannya? Apa gadis itu tahu kalau kau ingin menikahinya? Aku hanya mengatakan padanya kalau aku mencintainya. Dan apa jawabannya? Dia tidak ingin aku membicarakan hal-hal itu, Paman. Dia langsung lari dari tempat kami dan langsung makan es krim. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan padanya bahwa aku ingin dia menjadi istriku. Aku akan memberitahumu sampai kau mengingatnya. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, Lupita. Mungkinkah Tuan Rogelio jatuh cinta padaku? Aku tidak berencana menuruti keinginan keluarga aku, Paman. Kalau kau benar-benar mencintai gadis itu, aku rasa kau cukup berani membela cintamu. Tapi yang membuatku khawatir, itu hanyalah dorongan sesaat. Ini bukan dorongan sesaat, aku bersumpah. Dalam cinta yang kurasakan ini, hidupku perlahan-lahan hilang, Paman. Tidak ada yang lebih terhormat daripada perasaan yang mulia. Oke, sekarang pulang dan tunggu aku di sana. Kita akan ngobrol malam ini. Akan ada acara keluarga. Kukatakan padamu, kau tidak akan bisa membujukku untuk menjauhi Lupita. Aku bicara dengannya pagi ini. Pasti temannya gadis pelayan yang bekerja di keluarga Larios itu. Tentu saja. Gadis itu berani memanfaatkan situasi untuk menggoda Rogelio. Tapi pelayan itu tidak akan bisa memisahkan kami berdua. Dia hanya ingin bersenang-senang dengan penggoda itu. Aku sangat mengenalnya, Gilda. Hubungannya dengan Lupita bukan semacam hubungan singkat. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Aku jauh-jauh ke Meksiko untuk menikahi Rogelio. Dan hanya pelayan tidak bisa merusaknya. Tuan Pascual baru saja tiba, Nyonya. Sejujurnya aku tidak tahu kenapa aku memanggil pria itu. Apa kau ingin aku menyuruh dia pergi? Tidak, suruh dia masuk. Dengan begitu aku bisa menyingkirkan dia selamanya. Baiklah, Nyonya. Nah, di sini ya. Aku akan berdoa pada Tuhan agar itu tidak terjadi, Suster Kepala. Tapi kalau kita harus meninggalkan tempat ini, aku ingin dikirim ke sekolah yang sama dengan Suster Kepala. Kenapa kau ingin begitu, Nak? Aku sangat menyayangi Suster. Meski Suster Kepala suka memerintah dan sangat otoriter dan membuat semua orang takut. Tapi Suster sangat baik. Sayangku, aku hanya ingin menjaga kedisiplinan saja. Aku ingin tahu apa di sekolah yang baru nanti juga ada ruang bawah tanahnya. Di setiap sekolah pasti ada ruang bawah tanahnya. Kalau begitu bawa aku bersama Suster. Aku sangat menyayangi Suster. Aku mohon bawa aku bersama Suster Kepala. Kau adalah gadis yang sangat baik, murid yang luar biasa, dan aku merasa sangat bangga padamu. Sama bangganya dengan orang tuamu memiliki anak sepertimu. Benarkah semua orang bangga padaku? Aku pikir aku sangat tidak berguna. Kau telah melakukan banyak hal, Nak. Kau mencerahkan hidup ayahmu dan Cecilia. Dan sekarang kau mencerahkan hidupku. Suster Kepala menangis. Tidak. Aku tidak tahu Suster Kepala bisa menangis. Tidak, aku tidak menangis. Meskipun aku akui aku sangat sedih. Tapi kau jangan merasa menderita ya. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk tetap bersama, itu adalah kehendaknya. Dan jika dia ingin kita berpisah, kita akan menerima perintahnya dengan pasrah. Jika itu terjadi, semua akan mengikuti Suster Kepala. Tapi satu hal yang pasti, kita harus memastikan bahwa ada ruang bawah tanah di sekolah yang baru.
Kenapa kau begitu mementingkan tempat seperti ini? Karena aku hanya butuh ruang itu untuk